Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa man wala. Pemirsa TV Abul Hasan TV, alhamdulillah nih, kita kedatangan seorang narasumber TV Abul Hasan yang biasanya beliau sering mengisi di kajian-kajian Telegram TV Abul Hasan. Di sini kita podcast pertama ini insya Allah akan membahas sesuatu permasalahan kontemporer nih, ya, yang dimana narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Basyrahil. Beliau safar nih dari Madura, sekarang alhamdulillah beliau berada di Malang. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum kif? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah kita juga baik juga Ustadz. Jadi Ustadz, dalam permasalahan kontemporer yang sekarang ini nih, kita di dalam podcast ini insya Allah akan membahas permasalahan apa nih Ustadz? Bagaimana kalau kita ngebahas permasalahan mazhab yang sering dibahas dalam majelis-majelis dan di kalangan penuntut ilmu saat ini? Oh, itu juga pembahasan yang lumayan lagi terangkat juga ya Ustadz ya. Nah, Ana mau tanya nih Ustadz, dalam permasalahan ini Ustadz, kan ini sedang ramai nih dibicarakan oleh penuntut ilmu tentang masalah madhab. Benar nggak sih madhab ini betul-betul jalan belajarnya para ulama salafus soleh dulu Ustaz? Ya, permasalahan madhab ini merupakan permasalahan yang sudah ada bahkan sebelum adanya atau tertulisnya ilmu nahu dan sorof dalam bentuk tulisan-tulisan dari para ulama-ulama pendahulu mereka. Sebagaimana ucapan Ali bin Madini, beliau menyebutkan lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah man lahu suhbah yadhhabuna bi madhhabi wa yuftuna bi fatwa ila akhirih. Yaitu beliau menyebutkan tidaklah ada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat, yaitu pergi dengan pendapatnya, bermadhab dengan madhabnya, dan berfatwa dengan fatwanya. Ya. Jadi memang sudah ada dari zaman para sahabat bahkan. Oh gitu Ustaz. Jadi memang metode belajar agama dengan cara bermadhab ini memang sudah dikenal dari zaman salaf ya. Gini Ustaz ya, kalau mamanya memang nih bermadhab ini adalah jalannya para salafus soleh, lalu apa sih Ustaz madhab-madhabnya para imam madhab sebelum ada madhab-madhab mereka itu? Ya, jadi kita kembali ke ucapan Ali bin Madini rahimahullah. Beliau menyebutkan wa yaslukuna tariqatah illa thalathah, yang berjalan di atas jalan mereka, yaitu sahabat yang memiliki suhbah, murid-murid yang banyak itu, ya, kecuali 3. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, kemudian ada Abdullah ibn Abbas, dan ada Zaid ibn Thabit, ya. Yang mana dari 3 orang sahabat ini mereka akan menghasilkan madrasah, ibaratnya sekolah, ya. Yang Zaid ibn Thabit itu ada di Madinah. Kemudian Abdullah ibn Abbas adanya di Mekah. Dan Abdullah ibn Mas'ud adanya di Irak. Yang dari mereka semua nanti akan terlahir para ulama-ulama madhab. Jadi sebelum ulama madhab ada, sudah ada madhab dari madhab Ahlul Madinah, madhab Ahlul Mekah, dan madhab Ahlul Irak. Wallahu a'lam. Jadi memang cara bermadhab sendiri itu dari zaman tabi'in memang sudah dibawa ya Ustaz ya. Gini Ustaz, bukankah sebelum para imam madhab itu kan banyak madhab seperti madhab Ats-Tsaur, madhab yang lain-lainnya Ustaz. Kenapa sih kok kita ini gimana ya harus mempelajari madhab yang 4 saja gitu loh Ustaz? Ya, madhab selain madhab yang 4 itu memang sudah ada, bukan cuman tidak ada, memang ada dari zaman terdahulu. Cuman yang kitab-kitab mereka itu, ya, tulisan-tulisan mereka tertulis dengan rapi, itu baru 4 madhab. Dalam artian 4 madhab ini yang tertulis dengan rapi tulisan-tulisannya. Ya, sehingga ketika kita mau mengatakan kita bermadhab dengan madhabnya Sufyan ibn Tsauri, iya, tapi mana bukti tulisan beliau yang berpendapat demikian dengan tertata rapi? Ya, maka alangkah baiknya kita memang bermadhab dengan madhab yang 4, sebagaimana ucapan tulisan Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau tentang hal ini. Wallahu a'lam. Saya mau tanya lagi nih Ustaz, boleh ya?
Ya, betul. Bukankah para imam berkata ya, imam madhab ini berkata kalau mamanya hadits sahih itu bahwa madhabi katanya Ustaz, kan gitu Ustaz. Iya. Berarti kita harus mengambil dari mereka, bukan ikut mereka. Gitu kah Ustaz? Iya. Ketika para imam itu mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Ini yang terkadang menjadi problem di masyarakat kita. Ya, ketika Imam Malik mengatakan demikian, Imam Syafi'i sebagaimana menyebutkan demikian, ya, sampai-sampai Imam As-Subki rahimahullah menulis kitab idza shahal hadis fahuwa madhhabi, ya, yang menjelaskan tentang hal ini, dan beliau menjelaskan sebagaimana juga dengan Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah yaitu Syarhul Muhadzab, beliau menyebutkan ucapan atau makna ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang dituju oleh para imam ini? Apakah kita, ya, penuntut ilmu yang jauh dari kriteria penuntut ilmu di zaman dahulu, ataukah murid-murid beliau? Ya, jelas yang dituju adalah murid-murid beliau. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan laisa ma'nahu anna kulla ahadin ra'a haditsan sahihan qala hadza madhhabu Syafi'i wa amila bi dhahiri. Beliau rahimahullah menyebutkan bukan maknanya setiap orang melihat ada hadis yang sahih, kemudian dia mengatakan ini mazhab Syafi'i, ayo kita amalkan zahirnya. Apa kata beliau? Syaratnya innama hadza fi man lahu rutbatul ijtihad. Ini syaratnya bagi orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat ijtihad. Ya, perangkat ijtihad tentu bukan suatu hal yang ringan, ya. Kemudian beliau menyebutkan fil madhab lahu rutbatul ijtihad fil madhab ala ma taqaddam min sifatihi au qaribun minhu, yaitu syaratnya mereka harus memiliki perangkat-perangkat ijtihad. Ya, kalau kayak kita, ya, nahwu masih ajrumiyah mungkin, ya, belum sampai alfiyah. Kemudian balaghah masih balaghah wadhihah, shorof masih matnul bina, dan yang semisalnya. Kemudian kita mau mengerti pendapat mereka, tentu suatu hal yang mustahil, kata Imam Nawawi, syaratnya harus sampai ke derajat mujtahid, ya, atau yang dekat dengan mereka. Ya, di zaman sekarang mujtahid mutlak itu sudah tidak ada. Ya. Makanya Imam Syamhudi rahimahullah dalam kitab beliau menyebutkan tidak ada sampai di zaman beliau. Bahkan sampai zamannya Imam Syirazi juga mengatakan demikian di zaman dahulu. Kemudian syartuhu an yaghlibu ala dhannihi anna Syafi'i rahimahullah lam yakif ala hadzal hadits aw lam ya'lam sihhatah. Apa kata Imam Nawawi selanjutnya? Ketika mau menerapkan hadis itu sahih maka itu mazhabku, maka syaratnya dia harus meyakini bahwa hadis ini belum sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kemudian juga dan belum mengetahui kalau hadis ini sahih. Ya, syaratnya ini sangat banyak yang dibawakan oleh beliau. Wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutubus Syafi'i kullaha wa nahwaha min kutubi ashabil akhidina anhu wa ma asbahaha. Ya, dan kata Imam Nawawi rahimahullah, gimana kita bisa mengetahui hadis ini belum sampai ke Imam Syafi'i? Ya, melihat hadis ini sampai atau tidak dilihat dari kitab Al-Um. Seperti sebagian dari masyarakat kita, oh ini tidak ada di Al-Um berarti sampai hadisnya. Tidak. Syaratnya kata Imam Nawawi harus meneliti semua kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Ya, sampai semua murid-murid beliau diteliti apakah hadis ini sampai atau tidak. Dan kata Imam Nawawi apa ini? Beliau menyebutkan wa hadza syartun sa'bun qalla man yattasifu bihi. Ini Imam Nawawi mengatakan syarat ini sangat-sangat berat dan sangat sedikit yang bisa sampai ke syarat ini. Padahal Imam Nawawi telah meneliti semua mazhab-mazhab dalam satu mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi berat. Tidak semudah itu. Semudah itu ya, kalau namanya kita seperti yang diucapkan, kita wajib hanya mengikuti hadits sahih saja Ustaz ya. Iya. Jadi beliau juga menyebutkan wa inna ma ishtaratu ma dzakarna li anna Syafi'i rahimahullah tarakal amal bi dhahiri ahadits katsirah ra'aha ilmaha. Apa kata beliau? Karena bisa jadi Imam Syafi'i menolak mengamalkan hadis yang kelihatannya itu sahih. Ya, tampak itu sahih tapi beliau tinggalkan karena kenapa? 5 lakin qamat dalil indahu ala ta'ni fiha au naskhaha au tahsisaha au ta'wilaha au nahwi dzalik. Karena bisa jadi hadisnya telah dinasakh. Ya, kalau sudah dinasakh kan tidak boleh dipakai. Atau telah ditaksis atau ada takwil yang lain. Ya, jadi syaratnya berat. Tidak semudah itu. Wallahu a'lam. Jadi
ternyata memang tidak semudah yang diucapkan orang-orang ya. Bisa jadi mereka ini tidak mengerti syaratnya untuk berijtihad ya Ustaz ya. Iya. Tapi Ustaz, ana mau tanya nih, mengapa nih ya para penuntut ilmu zaman sekarang ini banyak juga itu kan ya yang tidak mau bermadhab dengan alasannya takut terjerumus katanya kepada taklid gitu katanya Ustaz. Sebagaimana kayaknya yang diceritakan biasanya kan tuh zaman-zaman dulu tuh sampai melaknat di antara madhab lainnya gitu kan gitu yang tidak sejalan dengan mereka. Yang seperti contohnya ini di zaman dulu yang sampai pengikut madhab Hanafi mereka melaknat para pengikut madhab Syafi'i kan gitu sampai menikahi madhab Syafi'i, para pengikut Syafi'i ya pun aja seperti dikiaskan menikahi ahlul kitab. Bukankah ini bentuk-bentuk buruk sekali dalam fanatik ya, taklid kan gitu. Ya. Terkadang beberapa penuntut ilmu zaman sekarang, ya tentu saya juga penuntut ilmu zaman sekarang ya, sama-sama penuntut ilmu zaman sekarang. Cuman membaca kitab itu dengan sangat-sangat tekstual kemudian mengatakan ini buruknya fanatik madhab. Ya, fanatik itu bukan dihasilkan dengan madhab saja. Banyak fanatik partai, fanatik golongan, fanatik apa ya, dan semisalnya ya, fanatik kampung mungkin. Jadi ucapan-ucapan sebagaimana tadi diucapkan madhab Syafi'i diibaratkan dengan ahlul kitab oleh madhab Hanafi, itu bukan dalam permasalahan fikih sebenarnya, itu dalam permasalahan akidah ya. Kami dapati beberapa ucapan masyayikh tapi saya lupa rujukannya ya. Ini permasalahannya karena Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i kebanyakan adalah berakidah Asy'ariyah. Dan pengikut mazhab Hanafi kebanyakan berakidah Al-Maturidi. Ya. Dan ketika ditanya, kita misalkan ditanya, apakah kamu mukmin? Berarti mazhab Maturidi sama mazhab Asy'ariyah ini saling mengkafirkan. Ya, tidak demikian ya sebenarnya. Ini juga nanti permasalahan cabang-cabang akidah yang menurut mereka cabang-cabang akidah ya. Jadi misalkan Asy'ariyah ditanya, apakah kamu beriman? Maka mereka mengatakan, iya, insya Allah saya beriman. Adapun dalam akidah Maturidi, apakah kamu beriman? Harus jazm mengatakan, saya beriman. Karena ketika syak fil iman, maka dia telah keluar dari keimanan. Bila syak ya, nah, adapun Atsari mengatakan iman itu bisa mengatakan insya Allah, bisa tidak. Ya. Adapun dalam bentuk tazkiyah maka tidak boleh mengatakan saya beriman. Tapi dalam bentuk hal-hal yang lain maka diperbolehkan. Jadi ketika mengkiaskan ahlul kitab dengan mazhab Syafi'i bukan permasalahan fikih. Ya. Jadi jangan difahami seperti itu. Karena yang mengucapkan ini adalah para ulama-ulama yang benar-benar soleh. Kita harus husnudon dulu kepada para ulama. Wallahu a'lam. Oke Ustaz. Sekarang nih Ustaz, kita harus ikut madhab kan gitu Ustaz. Tapi kan nggak semua ucapan madhab itu kan qawi Ustaz. Di sana ada juga kan yang lemah kan gitu maksudnya. Jadi semisal contoh nih menyentuh wanita batal tuh wudhunya Ustaz. Bukankah itu lemah kan gitu Ustaz? Semisal pendapat Abu Hanifah yang ini tentang membasuh bekas anjing 3 kali. Kan bukankah Rasulullah mengatakan bahwa itu 7 kali Ustaz. Dan permasalahan-permasalahan yang lain lah yang banyak itu Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Masalah lemah atau tidak ya. Dalam memahami nas, tentu nas itu akan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada nas yang memang zahir, ada nas yang memang muhtamil ya. Dan ketika zahir atau muhtamil maka maknanya bisa ya muhtamal maksudnya bisa memiliki banyak pendapat. Sebagaimana menyentuh wanita menurut mazhab yang lain mungkin dikatakan tidak batal wudu. Bahkan ada mengatakan menyentuh dengan syahwat baru batal wudu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah merupakan hujjah fil lughah. Hujjah dalam bahasa Arab. Ketika beliau mengatakan lams itu dimaknai dengan menyentuh. Aula mastumun nisa misalkan dalam surat Al-Maidah dimaknai dengan menyentuh, beliau punya hujjah. Karena hujjah dalam bahasa Arab ya itu terakhir disebutkan tahun 250 Hijriah. Itu waktu terakhir. Ya. Dan sebelum itu ucapan-ucapan mereka merupakan hujjah dan Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut bukan tanpa dalil. Itu juga pendapat
para sahabat-sahabat Nabi. Ya, dan juga beliau berdalil dengan Al-Qur'an yaitu surat Al-An'am, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas falah masuhu bi aidihim. Nah, di sini disebutkan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya, memegang. Ya. Adapun misalkan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, membasuh jilatan anjing itu 3 kali, ya. Karena beliau dalam usul beliau berpendapat ketika ada seorang perawi hadis, misalkan perawi hadis ini membawakan hadis, Nabi memerintahkan untuk membasuh 7 kali. Kemudian perawi ini membasuhnya 3 kali. Ya, dan perawi ini merupakan perawi yang faqih, tentu Ibnu Mas'ud yang membawakan hadis ini. Ya, dan beliau rahimahullah radhiyallahu an membasuhnya 3 kali. Maka Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan ucapan perbuatan sahabat atau perawi hadis ini. Karena kenapa? Dalam usul beliau, perawi hadis yang faqih lebih didahulukan dari hadisnya. Kenapa? Karena bisa aja di hadisnya telah dinasakh atau ada ditaksis dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Di zaman dulu nih Ustaz, kan mungkin hadis itu kan susah ya ditemukan ya. Makanya mereka ini kan mengambil jalan bermadhab aja kan gitu untuk lebih aman dalam mereka menjalani belajar ini kan gitu Ustaz. Iya. Bukankah zaman sekarang hadis itu kan sudah banyak sekali Ustaz, di mana-mana sampai kitab-kitab dalam bentuk PDF-nya aja itu sudah banyak kan Ustaz. Tinggal buka maka kita bisa tuh kan mendapatkan yang apa kita mau. Lalu buat apa tuh kita zaman sekarang kok masih bermadhab kan gitu? Iya. Kenapa kita di zaman sekarang harus tetap bermadhab? Ya. Bukan berarti kita ini fanatik madhab tentunya. Ketika memang kita sudah meneliti dan ulama-ulama madhab mengatakan ini lemah, kita pindah ke madhab lain, tentu bukan suatu hal yang tercela. Sebagaimana disebutkan di awal oleh Imam Nawawi rahimahullah syaratnya. Tapi kenapa kita harus bermadhab? Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Fadlu Ilmu Salaf ya Al-Khalaf, beliau menyebutkan tentang hal ini. Ya, beliau ini sebutkan di zaman beliau rahimahullah. Beliau menyebutkan wa fi zamanina yata'ayyan kita batu kalami a'immati salaf al-muqtadi bihim ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Ubaid wa Ubay. Ya, beliau menyebutkan di zaman kita ini, yaitu di zaman Ibn Rajab, bukan di zaman kita. Ya, beliau menyebutkan merupakan suatu keharusan kita menulis perkataan para imam-imam salaf yang diikuti seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq yaitu Ishaq ibn Rahuwe. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dan hendaknya wal yakul insan ala hadri mimma hadatha ba'dhum fa innahu hadatha ba'dahum hawadits katsirah. Ya, hendaknya manusia berhati-hati dari apa-apa yang terjadi setelah mereka. Karena setelah mereka, yaitu setelah zaman para imam ini, terjadi kejadian yang sangat banyak. Apa kata beliau? Wa hadatsa man intasaba ila mutabati sunnah wal hadits min adh-dhahiriyah wa nahwihim wa huwa ashaddu mukhalafa lahu wa li syudzudzihi. Karena di zaman beliau menyebutkan sangat banyak sekali orang-orang yang menisbatkan mengikuti hadis dan yang semisalnya dari mazhab zahiri, tentunya bukan bentuk celaan di sini tetapi bentuk kehati-hatian karena mereka menerapkan hadis secara tekstual dan ini terkadang mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Jadi ketika kita di zaman dahulu saja, di zaman Ibn Rajab yang banyak ulama terjadi hal demikian, maka bagaimana dengan zaman kita sekarang ini Ustaz. Ya contohnya juga Ustaz, kan seperti hadits kunut Ustaz, disebutkan kalau itu bid'ah kan, maka kok masih kan begitu dilakukan. Bukankah itu tanda mereka memang mengedepankan ucapan ucapan imamnya dibandingkan hadits yang sahih kan gitu. Ya. Masalah kunut juga sebenarnya permasalahan khilafiyah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu sunnah. Imam Malik juga mengatakan itu merupakan sunnah. Bukan berarti mereka ini fanatik kepada imamnya. Sahabat mengatakan bid'ah kok imamnya mengatakan sunnah, melakukan ucapan imam dan ucapan sahabat ditinggalkan. Dalam hal ini ada khilaf karena hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu an. Anas mengatakan ketika ditanya hal qanata Rasulullah sallallahu fi sholatis subuh, beliau mengatakan na'am ba'da ruku yasiron. Ketika ditanya apakah Rasulullah kunut, maka beliau mengatakan iya setelah ruku, dan rukunya itu ya tidak panjang. Ya, rukunya kunutnya hanya
hanya sebentar. Sehingga Imam Nawawi mengatakan dianjurkan kunut ya di waktu subuh. Begitu juga dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Kenapa kita mengedepankan ucapan Imam Syafi'i? Karena kita yakin Imam Syafi'i tidak akan melakukan hal yang terlarang, terlebih sudah sampai hadis kepada beliau. Ya, dan ucapan sahabat ketika menyebutkan ini bid'ah, jangan difahami ketika bid'ah itu langsung menjadi hal yang terlarang. Ya, seperti sholat duha, Ibnu Umar mengatakan itu bid'ah misalnya. Apakah berarti sholat duha bukan sunnah? Sunnah. Cuman belum sampai kepada beliau kalau hadis ini merupakan sunnah. Wallahu a'lam. Jadi memang tentang permasalahan madhab ini banyak rincian ya yang dijabarkan, tidak seperti yang dibayangkan dengan para penuntut ilmu zaman sekarang, seakan-akan mutlak bahwa kita ini memang melakukan taklid buta kan gitu saja kepada imam madhab, seakan-akan mereka menganggap antum bermadhab nih, antum taklid buta kan gitu, tidak mengikuti hadis, antum ini memang tidak beragama seperti yang diajarkan Rasulullah. Mereka seakan-akan madhab menyelisihi dalil gitu loh Ustaz. Jadi selainnya kita tidak mengatakan bahwa para imam ini menyelisih dalil terlebih dahulu. Kita harus membangun diri kita di atas husnudzon. Kenapa kita tidak memahami bahwa kita bermadhab berarti memahami dalil dengan pemahaman para imam? Bukankah lebih baik kita beragama dengan pemahaman para imam dibandingkan kita beragama dengan pemahaman kita sendiri? Itu kan lebih baik, lebih selamat. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama dari zaman dahulu, sebagaimana disebutkan di awal-awal dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukankah kita mengikuti ajaran agama mereka agar kita selamat? Wallahu a'lam. Jadi gitu saja. Alhamdulillah ini suatu pencerahan yang masalah penting juga, ini masalah kontemporer, permasalahan kayak gini yang mungkin orang itu ya tidak mengerti perincian dalam permasalahan bermadhab berarti Ustaz ya. Iya. Jadi permasalahan bermadhab sekali lagi merupakan permasalahan yang penting karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa al-haq yaitu kebenaran tidak keluar dari al-madzahibil arba, tidak keluar dari madhab yang empat. Alhamdulillah para pemirsa Abul Hasan TV, insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustadz Abud Basyrahil hafizahullah ta'ala bisa mencerahkan, bisa membuka pikiran-pikiran kita yang sebelumnya jumud dalam permasalahan kita menuduh bahwa para penuntut ilmu yang mengikuti madhab seakan-akan dia tidak mengikuti dalil. Biasanya kan memang seperti itu. Jadi di sini insya Allah kita bisa terbukalah wawasan kita dalam permasalahan thalabul ilm, dan ternyata madhab sendiri itu rinciannya juga masih luas gitu loh. Mungkin ada yang mau disampaikan akhir lagi Ustaz Abu Basyrahil? Ya. Kemudian dalam permasalahan bermadhab terkadang orang melarang bermadhab secara mutlak. Iya betul itu. Ini juga merupakan hal yang syadz sebenarnya, karena dalam bermadhab itu hukumnya para ulama mengatakan kalau hukumnya bukan wajib itu boleh. Hanya ada dua pendapat. Tetapi yang mengatakan itu terlarang, apa itu sebabnya? Dibawakan oleh Imam Syamhudi rahimahullah dalam Al-Aqd Farid fi Ahkamit Taqlid. Beliau menyebutkan kembali nanti ke ucapan Ibn Hazm. Ini saya tadi lupa yang membawakan ucapan ini. Apa beliau menyebutkan? Kada Ibn Hazm yadda'il ijma' ala nahyi anit taqlidi mutlaqon. Hampir-hampir Ibn Hazm ini melarang dari taklid secara mutlak. Padahal Ibn Hazm dahulunya bermadzhab Syafi'i dan beliau yata'atsar dengan kitabnya Imam Syafi'i yaitu Istihsan. Beliau dahulu bermadzhab Syafi'i disebutkan oleh beberapa ulama. Sehingga beliau jadi mujtahid, baru beliau berdalil dengan berlepas diri dengan dalil. Jadi mereka memulai dari mazhab. Hakadzalika an kalami Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Dikisahkan bahwa itu ucapan dari Malik dan Syafi'i sebagaimana tadi kalau hadis itu sahih maka itu mazhabku. Qala wa lam yazal Syafi'i radhiyallahu anhu fi jami'i kutubihi yanha anit taqlid wa taqlidi ghairi. Beliau menyebutkan sampai-sampai Imam Syafi'i dalam kitabnya dan kitab-kitab ulama yang lain melarang dari taklid dan yang semisalnya. Wa hakadza rawahul Muzani anhu, dan Imam Muzani meriwayatkan demikian. Apa kata Imam Syamhudi rahimahullah? Wa qala Saidalani inna manaha asy-Syafi'i anit taklid liman balagha rutbatul ijtihad fa amma man qasara an dzalik falaysa lahu illa taklid.
Ini yang jadi penekanan. Imam Syaidalani rahimahullah menyebutkan sesungguhnya Imam Syafi'i melarang taklid ini bagi siapa saja yang telah sampai derajat mujtahid. Ya, kalau kita masih belum, jelas belum. Kita jauh sekali. Jauh. Kita jauh sekali. Siapa sekarang bisa mencapai derajat mujtahid? Ya, bahkan mencapai derajatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah saja belum tentu. Fa amma man qasara anhu falaysa lahu illa taklid. Dan barang siapa yang tidak sampai derajat itu maka dia adalah muqallid. Ya. Allah a'lam. Alhamdulillah pencerahan-pencerahan dari Ustaz Abu Basyrahil ini insyaallah menambah wawasan kita dalam menuntut ilmu. Sebagai kita memang menisbatkan diri kepingin jadi penuntut ilmu, setidaknya kita juga perlulah wawasan-wawasan seperti kayak gini. Saya rasa ya kita mungkin cukup di sini. Ya podcast juga sudah hampir setengah jam lah kita masuk. Insyaallah di lain waktu kita bisa mengadakan podcast ini lagi yang insyaallah juga bisa menambah suatu manfaat-manfaat di tempat lain. Amin. Mungkin ada lagi kata-kata yang mau disampaikan lagi Ustaz, akhir kata? Ya. Sudah mungkin, dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.